Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan biografi Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini masih membicarakan tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah dialog yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Dialog antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Utsman menghadapkan dua pandangan yang berbeda secara langsung sehingga bisa mengatasi persoalan yang terjadi dengan sorotan baru. Dialog ini terjadi kala orang-orang menunjuk Ali sebagai utusan untuk menyampaikan segala keluhan yang ada di dalam hati mereka. Ali radhiyallahu an duduk di hadapan Khalifah Utsman. Mereka bertemu empat mata. Ali menyampaikan segala isi hati juga keluhan banyak orang. Kata-kata Ali radhiyallahu an disampaikan dengan kuat dan mulia demi kebaikan khalifah dan juga umat. Utsman mengomentari kata-kata Ali sebagai berikut. Demi Allah, andai kau berada di posisiku, aku tidak akan mencerca, membiarkan ataupun mencelamu. Apakah menurutmu aku melakukan kemungkaran kalau aku menyambung kekerabatan, meluruskan ikatan cinta kasih, memberi naungan orang terlantar, menunjuk seseorang sebagai pemimpin seperti yang dulu diangkat oleh Umar? Atas nama Allah aku menyumpahmu, Ali, bukankah kau tahu Mughirah bin Syu'bah pernah menjabat sebagai gubernur untuk Umar? Ya, aku tahu, jawab Ali. Lantas kenapa kau harus dicela kalau menunjuk Ibnu Amir karena ikatan keluarga dan kerabatnya? Toh Mughirah tidak terlalu lebih baik dari Ibnu Amir, jawab Utsman. Akan kuberitahukan kepadamu, ketika Umar menunjuk seseorang sebagai gubernur, sejatinya ia menginjak kedua lubang telinganya. Ketika Umar mendengar sesuatu yang tidak berkenan, langsung ia panggil dan ia marahi sejadinya. Sementara kau tidak melakukan hal itu, kau lemah dan terlalu lembut pada kerabat-kerabatmu, kata Ali. Mereka juga kerabat-kerabatmu, Ali, sahut Utsman. Benar, mereka juga kerabatku, tapi ada yang lebih baik dari mereka, kata Ali. Bukankah kau tahu Umar mengangkat Muawiyah sebagai gubernur Syam sepanjang era khalifahnya? Tapi kenapa aku harus dicela jika mengangkatnya? Tanya Utsman. Apa kau tahu Muawiyah terlalu takut kepada Umar untuk mengasihi anak Umar? Sahut Ali. Ya, memang Muawiyah seperti itu, jawab Utsman. Dia Muawiyah memutuskan segala persoalan tanpa melibatkan persetujuanmu, tapi tidak kau larang, kata Ali. Bagian dari dialog ini menunjukkan adanya dua pandangan yang menggerakkan daulah dan penentangan, meski masing-masing berada di jalurnya sendiri. Yang kami maksud penentangan adalah kritik yang disampaikan sekelompok sahabat terbaik, khususnya Ali bin Abi Thalib, bukan kelompok-kelompok lain yang menyulut gejolak tak terkendali di berbagai penjuru daulah dan wilayah yang apinya tak juga padam hingga melahap khalifah secara sadis. Melalui dialog ini kita bisa melihat dengan jelas seperti apa situasi yang terjadi menurut konsep Khalifah Utsman. Menurut pandangan Khalifah Utsman, sikap penentang meski benar dan tepat justru memperkuat pihak lain yang merencanakan kejahatan dan mengintai berbagai musibah menimpa sang khalifah. Untuk itu Utsman berkata kepada Ali radhiyallahu an, andai kau berada di posisiku, tentu aku tidak akan mengabaikanmu juga tidak akan mencelamu. Selain itu, kekuasaan yang ia berikan kepada sejumlah kerabat tidak lain untuk meluluhkan hati mereka, perlakuan baik terhadap mereka dan untuk mempertahankan loyalitas mereka terhadap Islam. Terlebih mereka memperlihatkan kelayakan dan kemampuan dalam birokrasi dan peperangan. Sikap Utsman yang lebih mementingkan orang-orang yang memiliki kelayakan dan kemampuan daripada orang-orang yang memiliki keutamaan dan sikap warak, semata mengikuti jejak yang sesekali dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seperti itulah sikap tegas khalifah dalam menghadapi krisis para gubernur. Ali radhiyallahu an menilai tuntutan untuk menyingkirkan para gubernur Umayyah adalah persoalan yang adil. Ketika muncul orang-orang yang menjadikan kebenaran sebagai tirai dengan menyembunyikan banyak sekali tujuan batil, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak, bukan berarti pihak yang tulus membela kebenaran bersikap diam, tidak menampakkan dan menyeru menuju kebenaran. Ali radhiyallahu an juga menilai ketakwaan seseorang pemimpin lebih penting daripada kecakapannya, dan keikhlasannya lebih kuat dari kecerdasannya.
Ketika Umar sesekali lebih mendahulukan orang-orang cerdas, cerdik dan punya kemampuan, tapi ia benar-benar mengendalikan seluruh gubernur dan pemimpin, sehingga tidak memungkinkan seorang pun di antara gubernur menutup mata dari kebenaran meski sesaat pun. Namun sekarang Khalifah Utsman menginjak kepala 8 berusia 80-an tahun, yang tentu saja berwatak baik, toleransi, tenang dan mampu menahan amarah. Sementara para gubernur bertingkah layaknya tidak ada seorang pun yang akan mencela dan mengawasi. Khalifah Utsman memang tidak memastikan para gubernurnya terbebas dari kesalahan, tapi ia ingin adanya kesalahan-kesalahan besar yang membenarkan untuk mencopot dan menjauhkan para gubernur dari jabatan yang mereka emban. Ali radhiyallahu an menilai perkembangan watak, karakter jiwa dan kabilah para gubernur Umayyah tidak menjadikan mereka sebagai kelompok yang paling pantas memegang jabatan yang mereka emban. Karena semua alasan ini, mereka akan terus-menerus melakukan kesalahan dan tinggi hati hingga pada akhirnya mereka akan sampai ke tanah yang sulit dilalui dan jatuh ke dalam jurang kosong. Ternyata kejadian-kejadian ini mengarah pada peristiwa-peristiwa pahit di kemudian hari, dan terungkaplah kebenaran firasat Ali bin Abi Thalib dan pandangannya yang tepat. Berikutnya kita beralih menuju krisis kedua yang bergejolak di sekitar khalifah. Krisis terkait anggaran umum atau negara. Terlebih dahulu perlu kami tegaskan, tak seorang pun mau memikul tanggung jawab atas keburukan yang ia lakukan, bahkan mereka yang menyulut fitnah dan berkomplot untuk membunuh khalifah. Rasa tanggung jawab yang bersemayam dalam diri Utsman bin Affan, keagungan jiwanya dan kebersihan akhlaknya tak perlu diragukan lagi. Isu yang diembuskan dan dibesar-besarkan oleh para konspirator saat itu adalah khalifah mengistimewakan para kerabat dengan memberi jatah lebih dari Baitul Mal. Khayalan tidak wajar mendorong mereka sampai mengatakan bahwa Khalifah Utsman pernah memberikan seluruh pajak Afrika kepada Marwan bin Hakam. Para konspirator terhadap Islam dan Khalifah menyebarkan isu-isu dusta dan keji seputar penggunaan dana umum. Ketika Khalifah Utsman menikahkan putranya dengan putri, Haris bin Hakam menikahkan putrinya dengan putra Marwan bin Hakam dengan dana dari uang pribadinya yang memang memiliki kekayaan sejak jahiliyah hingga Islam. Mereka mengatakan bahwa Khalifah Utsman menggunakan dana dari Baitul Mal kaum muslimin. Ketika Abdullah bin Khalid bin Asad meminjam beberapa ribu dirham dari Baitul Mal, kala itu siapapun di antara kaum muslimin punya hak meminjam uang dari Baitul Mal. Mereka mengatakan bahwa Khalifah Utsman memberi Abdullah bin Khalid dana Baitul Mal secara tidak benar. Ketika Khalifah Utsman memberikan kelapangan dalam urusan rumputan yang sejak masa Umar sudah dilindungi oleh daulah guna keperluan makan unta zakat, juga untuk mengembangkan kekayaan hewan ternak, Abdullah bin Sabah mengirim utusan di antara para pemberontak Mesir guna menyampaikan tuduhan kepada Khalifah bahwa ia melakukan hal ini itu demi mengemukkan unta dan hewan ternak miliknya. Suatu ketika Khalifah Utsman menunjuk Haris bin Hakam untuk mengurus pasar Madinah. Namun Haris menyalahgunakan wewenang ini, ia membeli dan memonopoli biji-bijian. Saat mengetahui kabar ini, Khalifah Utsman langsung memanggil Haris, mencela dan seketika itu juga mencopot dari jabatannya. Kasus ini juga tidak luput dari tudingan para pemberontak. Tanah-tanah kosong yang tidak ditanami terbentang luas memenuhi berbagai wilayah, khususnya di kawasan Irak. Akhirnya Khalifah Utsman menyerahkan tanah-tanah tak bertuan itu kepada beberapa sahabat kaya yang dimungkinkan mampu mendanai dan mengembangkan areal-areal tersebut. Di dalam Islam sendiri terdapat prinsip yang mendorong untuk pemakmuran seperti ini. Siapa yang menghidupkan suatu tanah mati, maka tanah itu miliknya. Kebijakan ini juga tidak terlepas dari tudingan kaum pemberontak. Pengelola Baitul Mal Abdullah bin Arqam sudah menginjak usia uzur dan terjadi perselisihan kecil antara dia dengan Khalifah. Akhirnya Khalifah menunjuk Zaid bin Sabit sebagai penggantinya. Saat itu para penebar berita palsu dan pemberontak menyebarkan isu bahwa Khalifah Utsman mencopot Abdullah bin Arqam karena menentang sikap boros dan gaya hidup Khalifah. Kalau memang tuduhan mereka ini benar, tentu Khalifah tidak memilih Zaid bin Sabit. Sebab Zaid bin Sabit adalah seorang kepercayaan Abu Bakar, Umar dan Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Dia seorang sahabat mulia yang sangat dihormati, dipercaya dan dimuliakan dalam hati kaum muslimin. Agama, akhlak dan amanah yang ia miliki tidak mungkin memikul tanggung jawab atas kelaliman atau kelalaian sekecil apapun. Inilah sosok yang ditunjuk Khalifah untuk mengelola Baitul Mal. Meski begitu, para pemberontak tetap saja mengarahkan tuduhan pada kebijakan ini. Bahkan tanpa malu, mereka menuduh Khalifah mengambil uang Baitul Mal untuk mendirikan rumah-rumah pribadi dan juga untuk keluarganya, sehingga membuat banyak kaum muslimin terlantar. Para penebar isu dusta di Madinah dan berbagai wilayah menjadikan isu finansial sebagai topik hangat untuk bualan mereka yang kian merajut kebohongan dan menciptakan kedustaan. Seorang pepatah mengatakan, tidak ada asap tanpa api. Jika musuh-musuh Khalifah menjadikan anggaran negara sebagai bahan kritik dan celaan, bukankah kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran negara pernah terjadi sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai isu dalam misi pemberontakan? Menurut fakta sejarah itu, bisa kami simpulkan bahwa musuh-musuh Khalifah dari kalangan pengikut Ibnu Sabah dan yang ikut berkomplot bersama mereka
Sejatinya tidak perlu menunggu adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh khalifah dalam penggunaan dana negara untuk menyebarkan aib khalifah. Mereka telah bertekad bulat untuk menyebarkan aib khalifah, meski tindakan-tindakan khalifah dalam penggunaan dana negara terbebas dari kesalahan. Mereka tidak rela membiarkan lembaran putih tindakan-tindakan khalifah tanpa aib. Bukan berarti kami menepis atau menampik terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana negara. Akan tetapi yang kami tepis adalah kesalahan-kesalahan ini muncul karena kelalaian kecil dalam tanggung jawab besar dan amanatnya sebagai khalifah. Inilah yang dibidik oleh para konspirator. Semua yang terjadi saat itu yang mampu menciptakan suasana kian keruh adalah harta benda yang banyak memberikan hasil, banyak berada di tangan orang-orang, sehingga kenikmatan dan kemewahan hidup kian meningkat. Terlebih para gubernur Umayyah tidak memiliki sikap zuhud ataupun warak yang bisa mengalihkan mereka untuk tidak ikut-ikutan bersikap mewah dan sombong. Bahkan sesuai pertumbuhan yang mereka alami sejak kecil, mereka telah terbiasa berlebihan dalam bermewah-mewahan dan bersenang-senang. Menurut khalifah, tidak mengapa jika rakyat menikmati berbagai kenikmatan hidup selama uang yang didapatkan bukan dari jalur haram dan tidak mereka gunakan dalam kemaksiatan. Secara pasti bisa kita terima, andai Utsman menempuh manhaj pendahulunya Umar bin Khattab dalam menangani permasalahan ini, mengekang gairah jiwa agar tidak terlalu tenggelam dalam kenikmatan meski dibolehkan secara syariat, tentu akan lebih selamat. Khususnya bagi para gubernur dan para pemimpin yang wajib menjadi teladan bagi semua orang dalam hal kesederhanaan hidup dan menjauhkan diri dari kenikmatan yang memperdaya. Hanya saja ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah langkah di atas bisa diterapkan seiring berhembusnya angin perubahan dan perkembangan yang menerpa daulah Islam dan begitu luas, terbentang ke seluruh penjuru 4 arah mata angin, merangkul banyak sekali suku bangsa, lengkap dengan segala tradisi dan adat istiadat yang berkobar di tengah gelombang bak gunung. Itulah permasalahan yang ada. Sebelum membahas persoalan lain dan berdasarkan fakta yang ada, kita perlu membahas tentang penjelasan sikap boros dan hidup mewah di mana para pemberontak bermaksud untuk memikulkan seluruh tanggung jawab persoalan ini kepada khalifah seorang diri. Khalifah yang tanggung jawabnya tetap bersih secara sempurna meski apapun yang terjadi. Berikutnya kita akan membahas krisis ketiga yang yang tercermin di balik perbedaan pandangan yang semakin memanas antara kubu penentang dan suci bersih tanpa celah yang diperankan oleh sejumlah sahabat terbaik dan Khalifah Utsman. Salah satu kritikan yang diarahkan kepada Khalifah Utsman adalah bersikap keras terhadap sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Tentu menyimpang dari kebenaran jika kita mempelajari perbedaan pandangan ini tanpa memperhatikan situasi umum di balik rentetan peristiwa dan gejolak yang menyerang daulah dan masyarakat kala itu. Perbedaan pandangan yang terjadi antara khalifah dengan saudara-saudaranya dari kalangan sahabat senior laik menemukan jalan keluar dengan mudah dan membahagiakan. Andai saja tidak ada situasi gelap yang berhasil diciptakan oleh para konspirator tendensius tersebut. Mereka menutup terangnya siang yang gejolak kekacauan dan gelap dan pekat membuat orang sabar kebingungan. Mereka memanfaatkan perbedaan pandangan dan tulus dan bersih dari segala kekeliruan untuk mengobarkan api yang mereka sulut. Nasihat penuh amanah dan tenang yang disampaikan seorang sahabat mulia berubah menjadi tuduhan dan cercaan melalui mulut-mulut para pengadu domba dan penyulut fitnah. Kata-kata teguran yang disampaikan khalifah dengan santun berubah menjadi ancaman melalui mulut beracun. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi jiwa seorang yang amat pemalu dan tidak ada yang lebih menyulut marahnya melebihi ketika rasa malunya dijadikan pemicu oleh sebagian besar orang untuk menganggapnya sebagai orang lemah dan bertindak lancang terhadapnya. Ini merupakan problem kejiwaan manusia yang tidak lagi memerlukan bukti. Utsman adalah sosok yang sangat pemalu. Sikap pemalu ini bukannya membendung sikap sembrono para konspirator terhadap wibawa dan kedudukannya sang khalifah, tapi juga mereka malah kering dan hampa dari segala sikap hormat terhadap rasa malu sang khalifah. Inilah yang membuat jiwa sang khalifah penuh luka dan berkobar penuh amarah hingga menyampaikan kata-kata masyhur kepada para pembangkang. Demi Allah, kalian berani mencaciku karena suatu hal yang telah diterapkan oleh Ibnu Khattab, padahal dia menginjak kalian dengan kaki, memukul kalian dengan tangan, menundukkan kalian dengan lisan, sehingga kalian suka maupun tidak, tetap tunduk kepadanya. Sementara aku, kalian justru mencelaku, aku lindungi kalian, aku tahan lisan dan tanganku dari menyakiti kalian, tapi kalian malah berlaku lancang terhadapku. Kata-kata sedih ini mengungkapkan luka yang menggores perasaan sang khalifah dan pemalu, toleran dan lembut itu. Orang seperti Utsman yang penyabar dan berkepribadian tenang tentu tidak mengutarakan amarah melalui kata-kata seperti ini kecuali jika luka telah menyentuh relung hati yang paling dalam dan kecuali jika pelecehan para konspirator yang dirasakan Utsman sudah melampaui batas kesabaran. Itu jiwa khalifah yang penuh luka ini tidak siap untuk berkomunikasi dengan penentangan yang dihembuskan para rekan dakwah pengorbanan dan sesama sahabat Rasulullah SAW sejak awal fajar Islam. Sikap yang dipilih Utsman ini bukan berarti sombong untuk menyampaikan kebenaran, tapi semata ia kena menilai bahwa para konspirator memanfaatkan sikap penentangan para sahabat mulia ini sebagai bahan bakar penyulut kekacauan yang menghancurkan. Penjelasan ini tidak kami maksudkan untuk menolak hak para sahabat Nabi untuk mengkritik sesuatu yang menurut mereka salah. Karena orang-orang seperti mereka tentu tidak tinggal diam melihat kesalahan yang ada.
Kami semata bermaksud untuk melihat dengan kedua mata terbuka lebar kondisi kejiwaan yang tentu saja membias dalam perasaan, emosi, dan pikiran Khalifah Utsman. Berikutnya kita mengarah pada perbedaan pandangan antara Khalifah Utsman dengan para sahabat mulia. Perbedaan pandangan ini dimanfaatkan para pimpinan pemberontak dan bersama faktor lain, perbedaan ini mereka jadikan bahan untuk menciptakan tuduhan yang bukan-bukan demi menerjang kehormatan khilafah dan nyawa khalifah. Terlebih dahulu akan kami sebutkan perbedaan pandangan antara Khalifah Utsman dan Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, satu di antara sekian pionir besar yang dilahirkan Islam. Melalui spirit Islam, Abu Dzar memiliki sebuah manhaj dalam kezuhudan dan pembagian kekayaan. Selanjutnya ia sabarkan manhaj ini dalam pengorbanan ala rahib agung. Dengan manhaj yang dipilih ini, Abu Dzar bukan hanya berseberangan dengan khalifah, tapi juga berseberangan dengan sejumlah sahabat lainnya yang memiliki harta, kekayaan, dan simpanan. Menurut Abu Dzar, harta benda adalah titipan Allah yang ada pada hamba-hambanya. Allah menunjuk mereka sebagai pengganti untuk mengurus harta benda itu. Siapapun boleh mengambil harta itu sebatas keperluan dan kepentingan saja, tidak lebih dari itu. Ia juga menilai Muhammad SAW dan para sahabat hanya datang dalam kehidupan ini untuk memberi, bukan menerima. Rasulullah SAW memberikan hadiah paling berharga dan paling indah untuk kehidupan melalui petunjuk, hakikat, dan cahaya yang beliau tiupkan. Kemudian sepanjang hidup beliau SAW menolak untuk mengantungkan tangan pada sedikit pun keindahan dan kenikmatan dunia. Bahkan bila wafat sementara baju besi beliau tergadai untuk beberapa genggam gandum untuk membuat roti kering sebagai bahan makanan beliau dan keluarganya. Untuk itu para sahabat harus menempuh manhaj ini hingga bertemu beliau. Manhaj ini ditempuh Abu Bakar dan setelah itu Umar. Abu Dzar menginginkan Khalifah Utsman menjadi perpanjangan tangan masa wahyu era Abu Bakar As-Siddiq dan masa Umar bin Khattab Al-Faruq dalam kezuhudan, hidup sengsara, mencampakkan segala faktor yang memperdaya, bahkan meski legal secara sehat dan halal. Tepat seperti yang diberitakan Rasulullah SAW, Abu Dzar hidup seorang diri, mati seorang diri, dan akan dibangkitkan seorang diri. Di sisi lain, mayoritas sahabat memandang tidak masalah menikmati kebaikan-kebaikan hidup. Al-Quran menuturkan kepada mereka, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Al-Maidah 93. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Al-A'raf 32. Meski Abu Dzar menolerir sikap menikmati segala kebaikan secara proporsional, namun tidak dengan sikap boros, kemewahan, monopoli barang, dan menyimpan kekayaan. Itulah mengapa Abu Dzar tidak ragu untuk menempuh jalan menuju Syam kalau mendengar berita-berita kemewahan, gedung-gedung dan rumah-rumah tinggi menjulang mencakar langit, tanah-tanahnya dipenuhi perkebunan yang dikuasai oleh para gubernur, dan mereka mencondong pada kenikmatan dunia. Khususnya Muawiyah dan sejumlah sahabat lain yang tidak diciptakan menurut pandangan Abu Dzar untuk kelembutan ataupun kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana. Di Syam, Abu Dzar mengangkat panji penentangan yang nyaris menggoyah kursi Muawiyah. Ia membacakan ayat ini di hadapan khalayak ramai hingga seakan mereka baru pertama kali mendengarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka,
inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. At-Taubah 34-35. Muawiyah berusaha meredakan gejolak Abu Zar tapi tidak membuahkan hasil. Meski Muawiyah merasa seruan Abu Zar berbahaya, tapi langkah yang ia tempuh dalam menghadapi Abu Zar tetap mengesankan sikap hormat dan memuliakan. Muawiyah cukup melayangkan surat kepada Khalifah Utsman dengan isi sebagai berikut. Abu Zar merusak orang-orang di Syam. Surat balasan dengan segera diterima Muawiyah, suruh dia kemari. Abu Zar kembali ke Madinah, kemudian terjadilah dialog antara dia dengan khalifah. Masing-masing dari kedua belah pihak tidak menerima cara pandang lawan bicaranya. Di sinilah kita menemukan dua riwayat sejarah. Salah satunya menyebutkan bahwa khalifah memutuskan untuk mengasingkan Abu Zar ke Rabzah, sebuah tempat yang berada jauh dari Madinah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abu Zar Di sinilah kita menemukan dua riwayat sejarah. Salah satunya menyebutkan bahwa khalifah memutuskan untuk mengasingkan Abu Zar ke Rabzah, sebuah tempat yang berada jauh dari Madinah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abu Zar lah yang meminta khalifah agar diizinkan untuk pergi ke Rabzah untuk mengambilkan sisa-sisa usia. Terlepas dari kebenaran riwayat yang pertama atau yang kedua, bisa dipastikan bahwa khalifah menginginkan agar Abu Zar tetap berada di dekatnya di Madinah, sedang mengatakan kepadanya, "Tetaplah tinggal bersama kami. Unta perah akan datang menghampirimu setiap pagi dan sore." Namun Abu Zar tahu betul siapa dirinya, tahu bahwa ia akan tetap bertindak kencang melawan segala sesuatu yang tampaknya ditentang khalifah. Akhirnya sahabat mulia ini dengan tenang menuju Rabzah, tempat di mana ia terus beribadah kepada Allah hingga tibalah saat pergi menuju golongan tertinggi. Di tengah realita perbedaan pandangan antara Khalifah dengan Abu Zar, kita menemukan sebuah pemandangan yang secara benar menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara daulah dan penentangan meski sebesar apapun tidak sampai memicu peristiwa-peristiwa memuakkan dan berdosa seperti yang dipicu oleh para konspirator perusak. Saat berada di Rabzah, Abu Zar dikunjungi sebagian konspirator Kufah, memberikan tawaran kepadanya untuk memimpin revolusi bersenjata melawan Khalifah. Namun Abu Zar menjawab dengan kata-kata berisi larangan berikut. Demi Allah, andaikan Utsman menyalibku di atas Demi Allah, andaikan Utsman menyalibku di atas kayu paling panjang atau di atas gunung paling tinggi, tentu akan aku patuhi hal itu, tentu aku akan sabar dan mengharap pahala Allah. Dan menurutku itu lebih baik bagiku. Andai pun Utsman memerintahkanku untuk berjalan dari ujung timur hingga ujung barat, tentu aku akan patuhi hal itu. Tentu aku akan sabar dan mengharap pahala Allah. Dan menurutku itu lebih baik bagiku. Andai pun Utsman memulangkanku ke rumahku, tentu akan aku patuhi hal itu, tentu aku akan sabar dan mengharap pahala Allah, dan menurutku itu lebih baik bagiku. Seperti itulah perbedaan antara khalifah dan sebagian sahabat, dan seperti itulah daya rasanya. Anggapan mustahil terhadap adanya perbedaan pandangan secara mutlak jelas bertentangan dengan tabiat segala sesuatu. Berikutnya kita tinggalkan realita perbedaan pandangan khalifah dengan Abu Zar, dan beralih menuju perbedaan pandangan serupa antara khalifah dengan Ammar bin Yasir. Ammar seorang sahabat mulia, kedua orang tuanya gugur sebagai syahid di tiang penyiksaan yang dimaksudkan kaum Quraisy untuk memadamkan cahaya Allah. Bersama kedua orang tuanya Ammar menjalani penyiksaan mengerikan. Seperti halnya ia bersama kedua orang tuanya juga mendapatkan kabar gembira yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tengah disiksa. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah surga. Ammar berbeda dengan pandangan dengan khalifah dalam sejumlah hal. Sepertinya Ammar menyikapi perbedaan pandangan ini dengan cara yang mengusik khalifah, khususnya di akhir-akhir era Utsman, kala sebagian gubernur Umayyah berlebihan bersikap kasar dalam menghadapi para penentang, tanpa membedakan mana sahabat mulia yang menyampaikan kebenaran secara lantang dengan para oportunis penyusup yang menginginkan terjadinya kekacauan. Perbedaan-perbedaan antara Ammar dengan Khalifah bisa saja tetap berlangsung dalam suasana hak-hak persahabatan yang menyatukan keduanya selama masa-masa sulit dan masa-masa kemenangan. Bahkan perbedaan ini memang tetap berlangsung seperti ini. Meski komplikasi berbagai permasalahan menimpa Khalifah karena ulah para penentang yang sangat mengguncang jiwa, membuat berbagai peristiwa dan konspirasi kian menyala setiap hari. Khalifah seperti yang kita ketahui menunjuk sejumlah sahabat terbaik untuk membentuk komite penyelidikan fakta. Kita tahu Khalifah Utsman tidak melupakan Ammar bin Yasir. Bahkan Khalifah tetap menunjuk Ammar meski sikap penentang Ammar terhadapnya. Khalifah Utsman tetap mengutus Ammar ke Mesir. Setelah para utusan Khalifah pulang, kecuali Ammar yang lama berada di Mesir, di mana pada waktu itu Abdullah bin Sabah ada di sana. Para penyulut fitnah mendapatkan kesempatan untuk menyulut amarah Khalifah terhadap Ammar dengan menyebar isu bahwa Ammar bergabung dengan Ibnu Sabah dan patuh pada kata-katanya. Adu domba ini juga faktor lain semakin menaikkan tensi perbedaan pandangan antara Khalifah Utsman dan Ammar. Fakta yang terjadi, Ammar mendapatkan perlakuan semena-mena karena perbedaan pandangan ini. Lantas apakah Khalifah Utsman terlibat dalam perlakuan semena-mena ini seperti yang diklaim sejumlah riwayat?
Imam At-Tabari menepis anggapan tersebut. Ia menuturkan kisah melalui kirisan Khalifah Utsman sendiri kala ditegur atas perlakuan semena-mena terhadap Ammar yang dilakukan oleh sejumlah pejabat birokrasi Khalifah Utsman menuturkan, Ammar dan Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke masjid. Keduanya kemudian mengirim seseorang kepada Quraisy menyampaikan, datanglah kemari, kami ingin mengingatkanmu terkait sejumlah hal yang kau lakukan. Aku mengirim utusan kepada keduanya untuk menyampaikan, aku hari ini banyak kesibukan. Silakan kalian berdua kembali lagi pada lain hari. Sa'ad bin Abi Waqqas pulang sementara Ammar tidak. Aku kembali mengirim utusan kepadanya, namun Ammar tetap tidak mau pulang. Aku kembali mengirim utusan kepadanya dan ia tidak mau pergi. Hingga utusanku melakukan tindakan yang menyakiti Ammar bukan atas perintah dariku. Demi Allah, aku tidak memerintahkan utusanku untuk melakukan tindakan tersebut. Aku tidak merestui utusanku memukul Ammar. Ini tanganku untuk Ammar. Silakan dia membalasku seperti yang ia inginkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Abu Zar menolak permintaan para pemberontak Kufah untuk memimpin revolusi melawan khalifah. Di sini kita juga melihat sikap serupa yang diperlihatkan Ammar. Kala pemberontak bersenjata mengepung ke depan khalifah dan memutus akses air, Ammar marah dan berteriak di hadapan mereka, Subhanallah, patutkah kalian memutus akses air dari seorang yang membeli sumur rumah dan ia hibahkan kepada kaum muslimin? Ammar segera menghampiri Ali bin Abi Thalib dan memberitahukan hal tersebut. Ammar mengusul agar Ali sendiri membawakan geribah air ke kediaman khalifah. Siapa tahu para pemberontak tidak bisa berani menghadangnya. Sikap ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Khalifah Utsman dengan sekelompok sahabat muda ini sama sekali tidak melampaui batas kemuliaan persahabatannya menyatukan mereka sebagai saudara karena Allah. Perbedaan pandangan umumnya disertai sikap kasar dan Khalifah Utsman tidak seperti biasanya menyikapi perbedaan pandangan ini dengan menempuh langkah kasar seperti perbedaan pandangan yang terjadi antara Khalifah dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat non menawan dalam memberikan pengorbanan, keberanian dan mendampingi Rasulullah SAW. Perbedaan pandangan ini kian membesar hingga Khalifah memutus gaji Abdullah bin Mas'ud dari Baitul Mal. Kebijakan ini diambil berhati dan tanpa kerelaan karena kebijakan ini sama sekali tidak melenyapkan kebaikan dan kemurahan hati itu. Saat Khalifah Utsman mendengar Ibnu Mas'ud jatuh sakit yang membuatnya wafat, ia dirundung penyesalan. Khalifah pergi menuju kediaman Abdullah bin Mas'ud dengan bertumpu pada kondisinya yang sudah tua, letih dan lemah. Kemudian minta maaf kepada Ibnu Mas'ud, memohon dengan sangat agar memaafkan apa yang pernah ia lakukan. Selanjutnya Khalifah Utsman pergi ke kediaman Ummu Habibah dan memintanya untuk membantu agar Ibnu Mas'ud mau memaafkannya. Setelah Ibnu Mas'ud meninggal dunia dan dimakamkan tanpa diberitahukan kepada Khalifah, Khalifah pergi dengan sedih menuju makamnya. Ia berdiri di atas makam dan menyebut kebaikan Ibnu Mas'ud dengan derayan air mata. Demi Allah, kalian telah mengubur sahabat Rasulullah SAW terbaik yang masih tersisa. Seperti yang dilakukan Abu Zar dan Ammar bin Yasir kala keduanya menolak ketika para pemberontak bermaksud untuk memanfaatkan perbedaan pandangan keduanya dengan khalifah. Hal yang sama juga dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Kala Ibnu Mas'ud jatuh sakit yang membuatnya meninggal dunia, sejumlah pemberontak datang menjenguk. Mereka mengancam akan membunuh khalifah kala berbicara dengannya. Ibnu Mas'ud membentak mereka sambil berkata, ketahuilah, jika kalian membunuhnya, kalian tidak akan pernah lagi menemukan orang sepertinya. Seperti itulah perbedaan pandangan antara para sahabat. Meski sebesar apapun gelombang perbedaan ini, ketajamannya yang tetap kalah oleh loyalitas mereka terhadap persahabatan yang ditumbuhkan oleh agama Allah dan pendampingan Rasulullah SAW di antara mereka. Ketika Khalifah Utsman berbuat salah kepada salah satu di antara sahabat Nabi, ia tidak segan untuk minta maaf dan mereka juga menolak perbedaan pandangan ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar ambisi para konspirator. Andai saja para gubernur Umayyah saat itu mampu mengatasi dorong-dorong perilaku kasar dalam diri dan perilaku, tentu bisa mengurangi beban berat khalifah. Namun sebagian besar di antara mereka justru semakin membuat api berkobar karena sikap kasar mereka, khususnya di akhir-akhir era Utsman. Kalau mereka melihat lingkup kekacauan kian meluas di sekitar mereka dan nyaris api kacau melahap mereka. Karena berbagai peristiwa yang terjadi masa khalifah untuk bermuka masam pada sebagian sahabat. Mengingat khalifah mengalami situasi sulit, fokus utamanya adalah menjaga wibawa daulah di hati kaum muslimin. Mungkin dengan bersikap seperti itu terhadap sejumlah tokoh dan sahabat-sahabat terbaik, khalifah bermaksud untuk membuat jera kalangan lain yang di hati dan jiwa khalifah tidak terdapat sedikit pun kasih sayang ataupun penghormatan terhadap mereka, tidak seperti kasih sayang dan penghormatan yang khalifah miliki terhadap para sahabat. Mungkin ketika minta Ali bin Abi Thalib untuk meninggalkan Madinah ke tempat terdekat, khalifah hanya bermaksud untuk menegaskan hal ini karena khalifah masih memerlukan pendapat dan bantuan Ali. Setiap kali mengalami masalah pelik, Khalifah Utsman biasa minta bantuan Ali untuk berbagai beban berat dan bahaya. Terkait persoalan ini juga perlu disampaikan bahwa Khalifah sangat ingin supaya tidak terjadi perang saudara antara sesama kaum muslimin yang disebabkan olehnya. Seperti telah disampaikan sebelumnya, kata-kata Khalifah Utsman kepada Mughirah bin Syu'bah kala mengusulkan kepada Khalifah untuk membunuh para pemberontak.
Tidak, demi Allah aku tidak ingin menjadi khalifah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menumpahkan darah dalam memimpin umat beliau. Ketika beragam gejolak dan konspirasi di sekitar telah berubah menjadi aksi pemberontakan bersenjata dengan niat buruk, khalifah tetap tidak ingin menghadapi aksi pemberontakan ini dengan kekuatan pedang, meski apapun risikonya. Cukup melarang dan mengancam saja. Tapi siapa yang dihadapi? Mereka adalah orang-orang yang menyakiti dengan kata-kata tajam, menghasut untuk membangkang dan membunuh khalifah, serta menyembunyikan segenap kejahatan dan keburukan terhadap Islam. Masuk akalkah jika Khalifah Utsman menggunakan larangan dan teguran dalam menghadapi orang-orang seperti mereka ini, sementara nurani dan perangainya kasar terhadap sahabat-sahabat terbaik dan pemberi nasihat yang amanah seperti Ali, Ammar, Abu Zar, dan Ibnu Mas'ud? Para pemberontak Khawarij tidak cukup dengan melayangkan serangkaian tuduhan palsu untuk menghasut khalifah seperti yang sudah kami sampaikan di halaman-halaman sebelumnya. Dan kami bantah semuanya, tapi mereka juga mengguncang dengan isu bahwa khalifah membuat kebid'ahan dalam agama yang tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kedua khalifah sebelumnya. Inilah celah keempat dan yang terakhir antara semua celah yang kita bahas. Mereka membidik khalifah yang baru dapat petunjuk karena perencanaan buruk dan harapan hamba. Mereka pikir bisa mencederai sikap warak khalifah. Juga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan khalifah menyatukan seluruh mushaf Quran Al-Quran dalam satu mushaf dialek Quraisy, mengumpulkan seluruh mushaf lain dan membakarnya. Pasal ini sudah kita bahas sebelumnya, juga sudah kami jelaskan apa sebab-sebab dan motifnya. Langkah ini mendapat sambutan dan doa dari seluruh sahabat, bahkan mereka yang berselisih pandangan dengan khalifah dalam permasalahan lain. Mereka juga mengatakan Khalifah Utsman menyempurnakan sholat di Mekah saat menunaikan ibadah haji, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar mengqasar. Pernyataan ini saja sudah cukup mengungkap motif buruk sebenarnya yang menggerakkan para pemberontak. Mereka mencari dugaan kosong untuk kemudian mereka jadikan tuduhan, di mana dengan tuduhan ini mereka menggiring masyarakat untuk menyerang khalifah dan kekuasaan. Mengkasar salat dalam perjalanan adalah ruksah, bukan kewajiban. Tentu tidak tercela atau berdosa ketika seorang muslim yang lebih memilih azimah daripada ruksah. Bahkan jika kita mengacu pada pendapat kalangan yang mewajibkan qasar dalam perjalanan, toh Ali radhiyallahu an seperti yang diriwayatkan darinya, menanggapi celah ini kala berbicara di hadapan para pemberontak. Khalifah Utsman memulai ihram di Mekah dan berniat bermukim di sana. Untuk itu ia menyempurnakan salat tidak mengkasar. Mereka berkata Khalifah tidak menegakkan hak pembunuhan terhadap Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah terpicu amarah karena pembunuhan terhadap ayahnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ia kemudian membunuh anak perempuan Abu Lu'lu'ah, orang Majusi penjahat yang menyerang Amirul Mukminin. Ia juga membunuh Hurmuzan setelah tersiar kabar ia bersekongkol dengan Abu Lu'lu'ah. Memang benar, syariat Islam mewajibkan kisah, namun Khalifah Utsman berijtihad dalam kasus ini. Ijtihad Khalifah mengacu pada penilaian terhadap situasi yang mendorong putra Amirul Mukminin Umar bin Khattab membalas kematian ayahnya, juga untuk Islam. Selain itu, Khalifah tidak ingin menyatukan dua kesedihan dan musibah untuk keluarga Khattab. Pembunuhan Umar bin Khattab karena saksi pengkhianatan dan pembunuhan anaknya secara kisah. Selain itu, Khalifah Utsman tidak membiarkan pembunuhan yang dilakukan Ubaidillah bin Umar begitu saja. Khalifah menggantikan diat kisah dan ia serahkan kepada para wali korban, diat murah hati dalam sejumlah besar. Mereka juga mengatakan Khalifah mengembalikan Hakam bin Abu As yang telah diusir Rasulullah SAW dari Madinah. Khalifah Utsman menanggapi persoalan ini bahwa ia pernah meminta Rasulullah SAW untuk memaafkan Hakam dan Rasulullah SAW berjanji untuk memaafkannya selang beberapa lama. Setelah itu Khalifah Utsman baru mengembalikan Hakam bin Abu As ke Madinah setelah sebab-sebab yang membuatnya diusir dari Madinah sudah hilang. Karena ia sudah melepaskan diri dan bertobat dari kesalahan yang membuatnya patut diusir dari Madinah. Masih banyak lagi isu-isu yang mereka lontarkan. Mereka tidak pernah kenyang melontarkan isu, tidak menghindari dusta ataupun kebohongan, serta merajut benang-benang konspirasi pembawa petaka dari isu-isu dusta. Mereka memanfaatkan kritikan jujur yang disampaikan seorang sahabat dan penasihat terpercaya. Untuk selanjutnya mereka besarkan dengan cara-cara mereka, juga mereka manfaatkan guna meraih kebatilan. Menghadapi kritikan yang disampaikan para sahabat, Khalifah tidak menghadapi semua itu dengan sikap tinggi hati terhadap pendapat sahabat ataupun sombong terhadap kebenaran. Suatu ketika Khalifah Utsman berdiri di hadapan masa kaum muslimin pada hari Jumat, mengakui sejumlah kesalahan yang terjadi, berdoa kepada Allah serta memohon ampun dan bertobat. Khalifah menangis dan membuat semua yang tengah mendengar saat itu ikut menangis. Sikap ini melenyapkan gelombang serangan pertama terhadap Madinah, serangan yang dibawa para pemberontak dari Mesir, tempat Ibnu Sabah mendekam dan bermukim, beranak pinak dan bertelur di sana. Untuk sementara itu yang kita bacakan. InsyaAllah kita akan melanjutkan dengan judul Tamu Surga yang Mati Syahid. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.